Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan hingga hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan izinkanlah saya untuk memaparkan materi mengenai tugas sejarah terbentuknya Kota Sopeng serta berbuktinya kelelawar atau kalong di pusat kota. Kabupaten Sopeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watan Sopeng yang memiliki luas wilayah 1.500 km². Dan Kabupaten Sopeng ini berpenduduk sebanyak kurang lebih dari 223.826 jiwa. Kota Sopeng sendiri terletak di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan. Dalam sastra Bugis tertua yaitu Ila Galigo telah tertulis nama kerajaan Sopeng yang berbunyi Yanae Sura Puada Adaini Risopeng Nalawaini Sewogatare Noni Mabanua Tawe Risopeng Nah ia tahu sewe, ia naritu dia tahu Sopeng riaja. Ia tahu gatarnya, ia naro dia tahu Sopeng rilau. Berdasarkan naskah Lontara tersebut, di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk tanah Sopeng mulanya datang dari dua tempat, yaitu Sewo dan Gatare. Di dalam Lontara tertulis bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Sopeng telah ada kekuasaan yang telah mengatur jalannya pemerintahan yang berdasarkan kesepakatan 60 pemuka masyarakat. Hal ini dilihat dari jumlah Arung, Sulewatang, Padanreng, dan Pabicara yang mempunyai daerah kekuasaan sendiri yang dikoordinir oleh Lili-Lili yang kemudian disebut distrik pada zaman pemerintahan Belanda. Namun suatu waktu terjadi suatu musim kemarau di sana-sini. Timbullah huru-hara, kekacauan sehingga kemiskinan dan kemelaratan terjadi di mana-mana. Olehnya itu 60 pemuka masyarakat tersebut bersepakatan untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi semua permasalahan tersebut. Tampil Arunggila mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar yang dihadiri oleh 30 orang matua yang terdiri dari Sopeng Riaja dan 30 dari Sopeng Rilau. Sementara musyawarah berlangsung, seekor burung kakak tua terbang dan mengganggu di antara para hadirin yang hadir, dan Arunggila memerintahkan untuk menghalau burung tersebut dan mengikuti kemana mereka terbang. Burung kakak tua tersebut akhirnya sampai di Sekajili, dan di tempat inilah ditemukan seorang berpakaian indah sementara duduk di atas batu bergelar Tomanirine di Sekajili atau Latemamala sebagai pemimpin yang diikuti oleh ikrar. Ikrar tersebut terjadi antara Latemamala dengan rakyat Sopeng. Demikianlah komitmen yang lahir antara Latemamala dengan rakyat Sopeng. Saat itulah Latemamala menerima pengangkatan sebagai gelar Datu Sopeng, sekaligus sebagai awal terbentuknya kerajaan Sopeng dengan mengangkat sumpah di Lamu Patwe, ambil menggenggam segenggam padi dengan mengucapkan kalimat yang artinya isi padi tak akan masuk ke dalam kerongkongan saya bila berlaku curang dalam melakukan pemerintahan selaku Datu Sopeng. Literatur yang ditulis tentang sejarah Sopeng masih sangat sedikit, sebagaimana tentang daerah-daerah Limai, Antaparajang juga merupakan. Seiring menguatnya kekuatan persekutuan antara Goa Talo dan Makassar untuk mengimbanginya, Bone sempat mengajak Wajo dan Sopeng untuk membentuk persatuan Telumpoco pada perjanjian Timurung tahun 1582. Akan tetapi, masuknya Islam di Sulawesi Selatan di paruh akhir abad ke-16 ditandai dengan masuknya Karaeng Talo I Malingkang yang lebih dikenal sebagai Karaeng Matoaya, serta penguasa Goa Satu Makrani yang kemudian bergelar Sultan Alauddin telah mengubah peta politik di Sulawesi Selatan.
Untuk sementara, kekuatan Bugis Makassar menjadi satu kekuatan baru melawan orang kafir ketika Sopeng dan Sidenreng memeluk Islam tahun 1609 dan Wajo 1610 dan akhirnya Bode pada tahun 1611. Literatur yang ditulis mengenai sejarah kota Sopeng masih sangat sedikit, sebagaimana tentang daerah-daerah di Limai atau Parayang, juga Mandar dan Toraja. Sopeng hanyalah daerah kecil dan mungkin kurang signifikan untuk diperebutkan oleh dua kekuatan besar di Sulawesi Selatan, yakni Luwu dan Siang, sebelum abad ke-16. Namun sepertinya disebutkan oleh sebuah kronik Sopeng, dulunya Sopeng bersama Wajo sangat bergantung kepada Luwu. Adapun sejarah lain mengenai Kabupaten Sopeng yaitu terutama yang membuat pengunjung dan wisatawan domestik dan mancanegara terpesona saat berkunjung di daerah ini adalah pemandangan unik yang tak biasa disaksikan di belahan bumi lain. Pemandangan ribuan kalong yang bergelantungan di pohon-pohon di tengah perkotaan dan hidup berdampingan dengan warga kota Sopeng tanpa saling mengusik satu sama lain. Nun di zaman dahulu sebelum kemunculan Komando Runge dan masa Sentri atau perang saudara, tersebutlah seorang raja yang memerintah di sebuah lembah subur dan banyak ditumbuhi pohon yang bernama Calopeng, sehingga daerah ini kemudian disebut dengan Kabupaten Sopeng. Raja ini mempunyai seorang putri dan cantik dan mempunyai kelebihan dapat memahami bahasa binatang. Hingga suatu saat segerombolan kalong yang dipimpin oleh rajanya melintas di lembah subur tersebut dan mendatangi sang putri untuk meminta bantuan. Menurut Raja Kalong, ia dan rombongannya sebenarnya sedang dalam pelarian dari suatu tempat karena dikejar-kejar untuk dimusnahkan. Akhirnya, atas perantaraan sang putri, Raja mengizinkan rombongan Kalong ini untuk bermukim di daerahnya. Namun, sebelumnya sang raja bertanya, apa keuntungan yang bisa diberikan rombongan Kalong ini terhadap rakyatnya? Saya bisa memberi tanda apabila suatu malapetaka akan melanda Kabupaten Sopeng. Maka sebagai tandanya kami akan meninggalkan Sopeng, kata Raja Kalong. Namun demikian, sang raja meminta adanya jaminan kepada komunitas Kalong ini untuk tidak memakan buah-buahan milik rakyatnya. Bila sampai rombongan Kalong ini melanggar perjanjian ini, maka ia akan terkena kutukan untuk menjadi binatang lebih kecil. Setelah perjanjian dilaksanakan, suatu waktu ada seekor kalong yang melanggar perjanjian itu. Raja Kalong beserta rakyatnya sangat malu untuk kejadian ini. Kalong yang melanggar ini pun dikutuk menjadi biko. Sementara kalong yang lain menjadi malu atas peristiwa ini. Saking malunya, akhirnya kalong ini memilih untuk bergelantungan dengan kepala menghadap ke bawah dan menutupi wajahnya dengan sayap-sayapnya. Hingga saat ini di pusat kota Sopeng masih terdapat segerombolan kelelawar yang bergelantungan tanpa saling mengusik antara masyarakat dan para segerombolan. Demikianlah tempat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.